Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I always hope that all of us are good. Okay, welcome back with me, Miss Penny. Before we start our lesson today, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to talk about adjective. Hari ini kita akan membahas tentang adjektif, apa itu adjektif, dan ada dua macam frase adjektif dan compound adjektif. Oke, yang pertama itu what is adjective? Apa sih adjektif itu? Oke, adjective is used to explain noun or pronoun which can be in the form of a person, animal, and object. Jadi adjektif itu kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata sifat ya. Kata sifat. Nah, ini digunakan untuk menjelaskan noun. Noun itu kata benda, untuk menjelaskan kata benda, atau pronoun atau menjelaskan kata ganti, which can be, yang bisa saja dia dalam bentuk kata bendanya itu ya dalam bentuk orang, binatang, ataupun objek, benda-benda lainnya. Nah, kata sifat yang bisa kita ketahui ya dalam bahasa Inggris itu contohnya adalah long, artinya panjang, heavy, berat, fast, cepat, small, kecil, big, besar, short, pendek, tall, tinggi, dan juga happy, smart, sad. Seperti itu, banyak ya contohnya kata sifat. Oke, next. Nah, kalau sudah tahu kata sifat itu sendiri, sekarang kita bahas adjective phrase, frase kata sifat. Nah, sebelum ke adjective phrase, kita harus tahu dulu nih, apa sih phrase itu? Phrase atau frasa adalah is a word that have meaning, kata-kata atau rangkaian kata atau kumpulan kata-kata that have meaning, yang punya arti, punya makna, but tetapi there isn't subject and verb. Tapi dia nggak punya subjek, dan nggak punya kata kerja ya, seperti itu. Nah, kalau adjective phrase itu sendiri apa sih? Adjective phrase itu sendiri adalah is a phrase that makes the adjective as a head of its phrase. Jadi, adjective phrase itu adalah frase yang membuat atau menjadikan kata sifat itu sebagai inti dari frase itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, kita ke next slide. Oke. Nah, dia di sini untuk adjective phrase itu dia punya pola, dia punya pattern ya, punya rumus, punya pola itu. Yang pertama modifier, yang di depan itu modifier sebagai penjelas, di mana penjelas ini mengandung adverb of degree. Adverb of degree itu adalah keterangan ya, tingkatan. Seperti itu, begitu, so, bisa begitu juga ya, bisa juga sangat, very, bisa sangat. Nah, ini bukan father ya, sorry ya teman-teman, ini rather, really, benar-benar, sungguh-sungguh, almost, hampir, enough, itu cukup. Seperti itu ya, dan masih banyak lagi, bukan ini aja. Dia juga bisa pakai extremely ya. Nah, polanya tadi modifier plus had. Modifier plus had. Had di sini ini artinya inti. Intinya yaitu kata sifat itu sendiri ya, teman-teman ya. Jadi modifier plus had, adverb of degree plus adjective. Seperti itu ya kandungan-kandungannya. Nah, adjective tadi di sini udah dijelasin di slide sebelumnya. Itu kayak tadi long, tall, short, small, big, seperti itu ya. Dan tambahan smart, pintar, beautiful, cantik, good, baik. Nah, seperti itu. Kalau kita buat kalimatnya, dia bisa seperti ini ya.
She has very tall body gitu ya. Dia perempuan punya tubuh yang sangat tinggi, artinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini adjective phrase-nya itu adalah very very tall, di mana very-nya di sini sebagai modifier modifier penjelas ataupun adverb of degree, dan tall-nya ini adalah kata sifat ya teman-teman, adjective, kata sifat. Nah, di sini si very tall-nya ini menjelaskan apa sih? Dia menjelaskan body, menjelaskan tubuh atau badan. Badan yang seperti apa sih? Badan yang tinggi. Nah, orang dikategorikan tinggi itu kan ada beberapa tingkatan ya, bisa tingginya cukup tinggi, bisa tinggi banget, tinggi rata-rata, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini tingkatannya adalah very tall, sangat tinggi. Berarti kalau sangat tinggi, tingginya itu di atas orang rata-rata ya. Tingginya itu di atas orang kebanyakan. Nah, yang kedua, I like this cute hamster, katanya gitu. Saya suka hamster yang imut ini, seperti itu ya. Cute di sini menjelaskan apa sih? Apa sih yang cute itu? Apa sih yang imut itu? Yang imut itu adalah hamster. Nah, tapi yang kayak gimana imutnya, hamsternya? Katanya yang this, yang hamster yang seperti ini, yang kayak gini. Jadi mungkin pada saat dia ngomong hamsternya ada di situ, jadi bisa langsung bisa langsung bukan digambarkan lagi, tapi orang udah bisa ngelihat objeknya. Di sini cute menjelaskan hamster sebagai noun. Hamsternya gimana sih? Hamsternya yang lucunya kayak gimana? Lucunya ya kayak hamster yang ini. Berarti objeknya si hamster itu ada di tempat ya teman-teman. Oke, yang nomor 3, this chicken is too spicy, katanya kayak gitu. Apa namanya ini? Ayam ini begitu pedes, katanya. Oke, ayam ini begitu pedas. Nah, di sini spicy ini untuk ngejelasin apa sih? Di sini spicy ini untuk menjelaskan si ayam. Nah, pedesnya tuh yang kayak gimana sih? Tingkatan pedesnya yang biasa aja, yang pedes banget, atau pedesnya tuh udah sangat-sangat pedes ya, seperti ini. Ayam ini begitu pedas, katanya. Pedasnya yang kayak gimana sih tingkatannya? Yang begitu pedas. Oke. Oke, ini kira-kira polanya seperti itu ya teman-teman. Patternnya seperti itu. Patternnya seperti ini. Dia tidak berubah ya teman-teman. Nah, tapi dia punya pengecualian. Kalau patternnya berubah kalau dia ketemu kata enough, tapi tidak merubah arti ya. Kalau dia ketemu kata ini, adverb of degree enough, dia patternnya berubah, patternnya jadi terbalik ya, yaitu headnya di depan dan modifiernya di belakang, tapi tidak merubah arti, hanya polanya saja yang terbalik ya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini exception, itu pengecualian ya teman-teman. Kalau ketemu dengan kata enough, dia patternnya berubah. Head di depan, yaitu head itu isinya kan adjective di depan plus modifier, penjelasnya adverb of degree-nya di belakang. Ini masuknya adverb of degree ya, si enough ini dia ada di belakang. Nah, contoh kalimatnya seperti ini teman-teman. The girls, gadis-gadis itu cukup pintar. Smart enough, cukup pintar kan artinya tetap kayak gitu ya. Kayak tadi kan too spicy, begitu pedasnya. Nah, ini juga sama, cukup pintar. Gadis-gadis cukup pintar. Kemudian kalimat kedua, the queen
is pretty enough. Ratu cukup cantik katanya gitu ya. Nah, sorry aku jelasin yang pertama dulu. Oke, di sini yang smart enough itu siapa sih? Apa sih yang smart enough itu? Yang smart itu kita mau ngejelasin si gadis-gadis ini, yang cukup pintar. Nah, smartnya ini ukurannya, smartnya gimana sih? Kayak tadi ya, ukurannya tingkatannya yang kayak gimana sih? Yang cukup cukup aja, sedang-sedang aja ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi enggak di atas rata-rata, enggak juga di bawah rata-rata, cukup. Nah, kemudian the queen, ratu, cukup cantik. Ratunya pretty enough ini untuk ngejelasin si ratu tersebut ya. Cantiknya, pretty-nya itu yang kayak gimana sih? Yang cukup cantik. Nah, sama kayak tadi smart. Jadi yang enggak cantik banget dan juga yang enggak maaf ya enggak jelek banget seperti itu. Jadi ya cukup aja. Mungkin untuk ukuran seorang ratu, dia kecantikannya tidak terlalu cantik seperti itu ya. Hanya bisa dibilang ya rata-rata lah kayak gitu. Oke. Itu aja pengecualiannya teman-teman. Dan untuk memperkaya kosakata kalian, kalian bisa buka cari-cari di Google atau di YouTube atau di LKS juga. Kerjakan latihan-latihannya biar terbiasa dengan soal-soal seperti ini ya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini Miss cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa japri atau bisa tanya di grup langsung. Dan kita masih ada satu lagi ya, yaitu adjective compound. Cuman dia agak sedikit susah, tapi Miss yakin kalian pasti bisa ya. Kalau kalian berusaha, kalau kalian mau, jadi kalian pasti bisa. Nah, di next meeting pada pertemuan selanjutnya, Miss akan bahas mengenai itu. Untuk hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, thank you for your attention. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.